Salam, selamat berjumpa kembali sidang Jemaat GUPDI Jemaat Pasal G Surakarta dalam persekutuan antar keluarga pada saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan renungan singkat, ajar pada hari ini, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Awal sampai akhir dari renungan ini kami sarahkan di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada saat ini berjudul Jagalah perjanjian-Mu dengan Allah, maka hidupmu akan beruntung. Diambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Bapak Ibu pernah membuat yang namanya surat perjanjian, surat jual beli, surat simpan pinjam, atau surat perjanjian sewa. Dan itu dilakukan oleh dua belah pihak yang harus melakukan kewajiban dan hak-haknya supaya kedua belah pihak mendapatkan sesuatu hal yang menguntungkan. Demikian pula pada saat ini ketika kita membaca surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 sampai dengan 15 yang saya tekankan pada ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, di mana Allah pun di sini membuat sebuah perjanjian antara Allah dan manusia. Ada sesuatu yang unik ketika Allah membuat perjanjian di tempat ini. Allah berinisiatif membuat sebuah perjanjian. Dan Allah yang berdaulat memiliki hak yang mutlak. Manusia di sini hanya dapat meresponi dan melaksanakan dan menerima perjanjian itu dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi ketika manusia melaksanakan perjanjian itu, maka manusia akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 14 bagaimana Allah memberikan atau menyatakan perjanjiannya, melaksanakan perjanjiannya supaya manusia itu memperoleh keuntungan itu. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita beribadah dengan Allah yang hidup. Luar biasa. Inilah perjanjian baru yang dilakukan oleh Allah. Kematian Kristus di kayu salib adalah perjanjian baru atau pelaksanaan perjanjian, penggenapan perjanjian
yang dilakukan Allah kepada manusia. Tugas Allah adalah melaksanakan kewajiban, memberikan anugerah kepada manusia, supaya manusia dapat menikmati kehidupan kekal dengan kematian Kristus di kayu salib, supaya kehidupan manusia beruntung. Dan tugas manusia dalam melaksanakan perjanjian itu adalah menjaga anugerah itu, menjaga keselamatan itu, supaya anugerah yang sudah diberikan Allah itu selalu ada di dalam genggaman kehidupan manusia. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita banyak melihat atau tidak sedikit jemaat Tuhan yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memegang janji-janji Tuhan dalam perjanjian baru tersebut. Itu dapat dilihat dengan mereka hidup serampangan, hidup sesuai dengan sekehendaknya, tanpa mengutama kekudusan. Sesuatu yang sederhana yang dapat kita lihat ketika jemaat bergereja, ketika mereka datang ke gereja, tidak sedikit jemaat itu datang ke gereja hanya sesuatu hal yang jasmaniah, lahiriah. Mereka datang hanya melaksanakan tugas-tugas sebagai umat saja. Ketika mereka pulang, ketika mereka keluar dari gereja setelah ibadah, mereka hampa, tidak dapat merasakan berkat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mereka hadir dalam ibadah itu hanya sebatas lahiriah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain bagaimana manusia tidak melakukan kewajibannya dalam memegang janji Tuhan dalam sebuah perjanjian baru. Pada saat ini kita diingatkan dalam kehidupan kita supaya kita selalu menjaga perjanjian baru yang diberikan oleh Allah, supaya kehidupan kita itu menjaga keselamatan, menjaga anugerah Allah, sehingga kehidupan kekal itu ada dalam genggaman kita. Marilah pada saat ini kita bertekun dalam kehidupan kita, kita jaga ketaatan kita, jaga kekudusan kita, jaga ibadah kita, maka hidup kita akan beruntung karena kita menjaga perjanjian Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau ajar kami, didik kami supaya kami selalu menjaga perjanjian yang Tuhan berikan, sehingga kehidupan kekal, anugerah Tuhan itu tentang keselamatan itu selalu ada dalam genggaman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan pada saat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.